Halo, Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus. Kita masuk dalam minggu yang pertama dan kita belajar mensyukuri setiap berkat Tuhan yang sudah kita alami. Sudah 7 bulan berlalu dari tahun ini. Saya berharap, saya berdoa kiranya kita makin hari boleh makin dekat dengan Tuhan, makin belajar mensyukuri semua berkat yang Tuhan berikan buat kita. Berdoa terus buat bangsa kita, berdoa terus buat situasi saat ini, agar kiranya kehendak Tuhan boleh terlaksana di dalam hidup kita sekalian. Selamat bergabung bagi teman-teman yang baru mendengarkan renungan ini dari His Partner Ministry. Saya berdoa kiranya rawat renungan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Feel free untuk bisa men-sharingkan ini kepada teman-teman yang lain. Bapak-Ibu sekalian, kita masuk di dalam renungan hari ini, serial tentang doa. Saya memberikan judul Listen to God in Prayer. Mendengarkan Tuhan di dalam berdoa. Kita membaca Efesus yang 6 ayat yang ke-18. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, ini adalah bagian akhir dari Efesus 6 yang sudah kita renungkan selama beberapa waktu belakangan. Dan sampai kepada tema ini, saya merenungkan sungguh-sungguh mengenai tema tentang doa. So, sekalian, minggu lalu kita sudah merenungkan tentang pray until you pray. Berdoa sampai kita bisa sungguh-sungguh berdoa. Saya bersyukur ada banyak feedback yang positif untuk bersama-sama kita belajar berdoa. Karena kerap kali doa sudah menjadi hal yang rutin dan tidak ada makna lagi. Mari kita belajar mengevaluasi bagaimana hidup doa kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama renungkan tentang listen to God in prayer. Bagaimana kita mendengarkan Tuhan di dalam doa kita. Kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan. Ada dua bagian. Yang pertama dari Mazmur 46 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bagian yang kedua, Ratapan 3 ayat 25-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, doa itu adalah komunikasi dua arah. Kita sudah bahas minggu lalu, komunikasi dua arah. Bukan monolog, bukan ngomong sendiri, tetapi dialog. Yang pastinya melibatkan dua pribadi. Ya, ada pihak yang berbicara, ada pihak yang mendengarkan. Dan sebagaimana seharusnya ada banyak tips-tips komunikasi yang efektif. Misalnya apa? Kita harus belajar bukan cuma berbicara saja, tapi belajar untuk saling mendengarkan. Saya mencoba memparalelkan dengan komunikasi relasi suami istri, ya. Saudara bayangkan begini, jika kita punya pasangan yang dia itu posisinya adalah bicara terus tanpa memberikan kesempatan untuk kita berbicara. Apa perasaan saudara? Setiap kali ngomong sama dia, selalu dia yang pengen ngomong terus ya. Kita mau ngomong, kita di-cut. Tidak kasih kata buat ngomong. Ya. Kemudian, dengan kepribadian yang berbeda-beda, maka ada tipe-tipe bahasa kasih yang berbeda. Kita perlu memahami apa sih bahasa kasih pasangan kita. Kita perlu memahami bagaimana cara ngomong yang efektif dengan pasangan kita. Misalnya, apakah pagi hari, apakah siang, atau malam hari. Apakah dengan mood dan sebagainya. Jikalau saudara-saudara perhatikan kalau relasi suami istri sudah sangat dekat sekali, kadang-kadang begini saudara, waktu pasangan kita hanya melirik saja, kita tahu apa maunya dia, bukan? Waktu dia cuma mengeluarkan suara begini, kita tahu juga maunya dia apa. Atau kalau dia berkata, terserah, kita tahu juga maunya dia apa. Jadi, karena relasi itu, karena dekat sekali, maka kita bisa memahami sungguh-sungguh apa yang dia inginkan. Saudara-saudara, itu adalah komunikasi di antara dua pribadi, yang sesuai seimbang. Nah, masalahnya begini, bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan saat kita berdoa? Saudara sekalian, doa seringkali sudah jadi kebiasaan dan tanpa arti lagi. Meaningless. Saudara, waktu saya merenungkan ini, saya betul-betul merasa ini firman Tuhan betul-betul kena buat saya. Dan saya merasa saya harus sungguh-sungguh mengubah kehidupan doa saya. Pertanyaan begini, saudara. Dalam satu hari ya, 24 jam, berapa kali engkau berdoa? Kalau kita hitung-hitung, mostly makan 3 kali sehari, kita berdoa 3 kali sehari. Pertanyaannya adalah, apa isi doa makan kita? Kerap kali kita hanya ada makanan, kita tutup mata, kita melek lagi, ya. Apa isi doa kita? Sudah jadi habit, bukan? Kemudian bangun pagi mungkin kita berdoa. Malam mau tidur kita berdoa. Ya 5 kali sehari. Ya. Mau berangkat ke kantor atau sekolah kita berdoa. Mungkin 6 kali. Sampai sekolah kita berdoa. Mungkin 7 kali. Sudah bayangkan 7 kali, 8 kali kita berdoa itu berapa lama kita berdoa? Hanya mungkin sekitar hitungan detik saja, bukan? Ya, tidak tahan kita berdoa lama-lama. Coba kalau saudara ikut kebaktian doa ya, doa syafaat, rasanya tuh
Gak habis-habis tuh waktu doanya panjang banget. Kita sudah gelisah, sudah gerah. Saudara sekalian, Martin Luther Reformator, setiap harinya minimal dia punya spend 3 jam untuk berdoa. Setiap hari. Karena menjadi sebuah hal yang penting relasi dia dengan Tuhan. Nah, kalau kita bagaimana, saudara? Kalau sudah menjadi sebuah habit saja, kebiasaan saja, maka sudah menjadi hal yang meaningless, tanpa arti. Yang berikutnya begini, doa seringkali hanya satu arah. Ya, waktu kita berdoa sama Tuhan, bukankah kerap kali kita hanya ngomong saja, bukan? Ya Tuhan, ngomong langsung, keluar serentetan permohonan doa, permintaan doa, kebutuhan-kebutuhan kita, bahkan keinginan-keinginan kita dan sebagainya. Seolah-olah Tuhan seperti mesin ATM yang uangnya tidak terbatas, kita tinggal masukin kartu, pencet apa yang kita mau, langsung keluar. Tanpa kita perlu mendengarkan Tuhan berbicara. Saudara begini, apa perasaan kita jikalau pasangan kita atau anak kita hanya ketemu kita dan ngomongnya cuma minta-minta saja. Minta ini dong, minta itu dong, ini dong, dan sebagainya. Saudara, itu menjadi sebuah komunikasi yang tidak sehat. Doa hanya satu arah saja. Kita berdoa sama Tuhan hanya minta terus, minta terus, minta terus. Sehingga mari kita renungkan sama-sama bagaimana listen to God in prayer. Listen to God in prayer. Hati-hati, saudara. Begini ya, mendengar suara Tuhan itu hati-hati dengan satu keinginan kita untuk mendengarkan suara Tuhan secara audio. Secara audio itu seperti apa suara Tuhan? Apakah suaranya suara tenor, suaranya suara bass, suara lembut, atau suara yang keras? Hati-hati, saudara. Jadi jangan expect mendengar suara Tuhan itu dengar suara secara audio. Yang kedua, hati-hati apa? Jangan jadikan pengalaman rohani seseorang jadi patokan tentang itu suara Tuhan. Karena itu sangat subjektif dan problemnya adalah tahu dari mana itu suara Tuhan. Jadi kalau saudara berkata begini, oh saya dengar Tuhan berbicara kepada dia, itu suara Tuhan kepada dia begini-begini. Lalu jadikan patokan untuk kita berteologi dan hidup praktika. Hati-hati, saudara. Jangan jadikan itu sebagai sebuah pengalaman. Karena sangat subjektif, itu adalah orang-orang itu yang mengalaminya di dalam Tuhan. Saudara, mari kita belajar mendengar suara Tuhan di dalam berdoa. Belajar mendengar suara Tuhan waktu kita berdoa. Yang pertama begini, saudara. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Take time to pray. Pilih tempat yang tenang buat berdoa. Nah, di sini penting untuk kita renungkan bahwa mengapa kita perlu mencari lokasi atau tempat yang tenang buat berdoa. Ya, waktu yang tepat buat berdoa. Khususkan waktu untuk doa dan baca firman Tuhan. Berdiam diri menunggu Tuhan. Karena terlalu banyak orang-orang yang begitu sibuk sehari-hari sehingga tidak punya waktu khusus buat berdoa. Tidak punya tempat khusus buat berdoa. Ini perlu kita siapkan. Memang betul, doa bisa di mana saja, bisa kapan saja. Tapi untuk kita bisa sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan di dalam berdoa, kita perlu siapkan waktu khusus, kita perlu siapkan tempat atau lokasi khusus yang kita bisa tenang berdoa di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus refocus pikiran kita, refocus your mind. Alkitab tidak pernah ajarkan kita untuk begini. Duduk diam, tenang, dan kosongkan pikiranmu. Lalu siap-siap dengar suara Tuhan. Tidak, saudara ya. Tapi kita mengajarkan kita untuk apa? Merenungkan firman Tuhan. Saya bacakan Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang harus kita kerjakan untuk kita refokus pikiran kita. Jadi bukan kosongkan pikiran, tapi kita fokuskan pikiran kita kepada apa? Merenungkan firman Tuhan. Tahu lagunya kan ya? Renungkan firman-Mu siang dan malam. Renungkan itu, saudara. Kita harus refokus pikiran kita. Yang ketiga, saudara, kita harus stop segala macam, stop distraction di sekitar kita. Semua gangguan-gangguan di sekitar kita. Dunia begitu bising, saudara. Kadang-kadang suara bising itu adalah suara hati kita terus berbicara, yang terus menjudge kita. Kadang-kadang suara dari dunia ini dan semua tawaran-tawaran yang menarik. Kadang-kadang suara itu adalah suara-suara dari iblis. Kita harus berkomitmen saat kita tenang di depan Tuhan, kita stop semua itu, kita mau mencoba mendengarkan firman Tuhan. Kita mencoba untuk fokus kita punya pikiran kepada firman Tuhan. Saudara, yang keempat adalah kita menunggu. Wait in silence. Saudara, di hari-hari seperti ini, silence itu sangat sulit sekali. Dunia begitu cepat sekali bergerak. Dunia begitu bising sekali. Rasanya untuk mencari waktu, mencari silence, ketenangan itu sangat sulit sekali. Ini bagian yang sangat sulit sekali, saudara. Bangun pagi kita sudah hektik, sibuk dengan urusan-urusan pagi, harus ngapa-ngapain, kantor, dan seterusnya. Sampai malam hari. Malam sudah lelah, tinggal tidur istirahat. Saudara,
Silence itu berarti kita mau close my mouth in order to open my heart. Kita tutup mulut kita untuk kita membuka hati kita. Kita menunggu di dalam keheningan. Sehingga ada ide-ide praktis, saudara. Saat kita berdoa, ada baiknya kita diam diri di hadapan Tuhan. Kita tenang. Jangan ada lagu-lagu apapun, jangan ada suara-suara apapun. Kita diam saja di hadapan Tuhan. Berdiam 1-2 menit, mungkin 3-4 menit, mungkin 10 menit. Berdiam di hadapan Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan berdiam di hadapan Tuhan. Wait in silence. Saudara, yang kelima, yang terakhir. Mari kita belajar untuk mengenali suara Tuhan. Saudara, Yohanes 10 ayat 3-5 berkata seperti ini. Untuk Dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Mari kita belajar mengenali suara Tuhan. Saudara, ada kisah panggilan buat Samuel. Ya, 1 Samuel pasal yang ketiga. 3 kali Tuhan memanggil, Samuel tidak mengenal suara Tuhan. Waktu itu tidak ada banyak suara-suara Tuhan di situ. Samuel tidak kenal suara Tuhan. Sampai kemudian Nabi Imam berkata begini, kalau sekali lagi ada suara, panggil, bilang, Tuhan, aku di sini, berbicaralah. Samuel waktu itu mula-mula tidak mengenali suara Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? So, waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita berdoa dan berdiam diri di hadapan Tuhan, kita harus peka terhadap pimpinan Tuhan. Kita harus peka untuk mengenali ini suara Tuhan atau bukan. So, ada beberapa tips-tips praktis untuk kita memeriksa, mengecek. Yang pertama begini, jikalau rasanya kita merasa apa yang Tuhan tunjukkan, Tuhan pimpin, itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu satu cara memeriksa yang pertama. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan prinsip-prinsipnya. Yang kedua, kita minta Tuhan untuk berikan kita hikmat membedakan dan mengenali. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat buat kita. Apakah ini dari Tuhan atau bukan. Yang ketiga, saudara, kita boleh minta cross-check nasihat kepada saudara seiman kita atau hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Cross-check, betul nggak sih kalau ini seperti ini? Saya rasa saya dapat pimpinan Tuhan seperti ini. Yang keempat, kita bisa mencoba mengecek hati nurani kita. Apakah ada kedamaian dari Tuhan saat kita mendengarkan tuntunan Tuhan seperti itu? Yang kelima, kita bisa berdoa minta konfirmasi dari Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan berbicara personal kepada kita. Minta konfirmasi kepada Tuhan. Saudara sekalian, satu PR panjang seumur hidup kita. Satu kerinduan besar buat kita sekalian. Untuk waktu kita berdoa, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa dengan memiliki hati dan telinga yang mau mendengar. Hati dan telinga seorang hamba. Saudara, 1 Samuel 3 yang 10. Datanglah Tuhan yang berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Karena kita belajar seperti Samuel. Berkata, Tuhan berbicaralah, hambamu ini mendengar. Kita peka mendengar suara Tuhan. Kita peka mendengar pimpinan Tuhan. Kita peka mendengarkan firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita berdoa kiranya kehidupan doa kita pun akan makin kaya. Karena doa kita bukan hanya kita berbicara kepada Tuhan, tapi kita menanti Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Saudara sekalian, kiranya renungan ini boleh membangkitkan semangat kita untuk sungguh-sungguh berdoa. Mencari pimpinan Tuhan setiap hari. Sehingga hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati.